Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini Understand Indonesia kembali untuk membahas topik kebidanan. Nah, kemarin-kemarin kita sudah membahas tentang standar asuhan dan yang lainnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang abortus. Oke, kita lihat ya, apa sih abortus itu ya? Nah, dimulai dari definisinya, teman-teman. Abortus itu merupakan berakhirnya kehamilan pada umur kehamilan kurang dari 20 minggu. Ingat, kurang dari 20 minggu atau bisa lebih dari 20 minggu jika berat janinnya kurang dari 500 gram. Jadi ini kata kuncinya ya, umur kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Nah, dengan keadaan si buah janinnya itu belum mampu hidup di luar kandungan. Dari abortus ini sendiri ada dua, teman-teman. Yang pertama, abortus spontan, yang kedua ada abortus buatan. Apa yang membedakannya? Abortus spontan ini merupakan abortus yang tiba-tiba gitu ya, secara spontan tanpa ada indikasi tertentu. Jadi si buah kehamilannya itu tiba-tiba keluar saja dari rahim, tiba-tiba ada perdarahan dan yang lainnya. Kalau abortus buatan ini biasanya ada indikasi, misalnya janinnya ini tidak berkembang atau janinnya ini diprediksi tidak akan bisa bertahan di luar kandungan ataupun, janinnya itu tidak ada atau blade of womb itu disebut dengan abortus buatan. Kenapa buatan? Karena si buah rahimnya itu dikeluarkan oleh, indikasi medis secara sengaja gitu. Jadi kalau spontan itu tidak sengaja, kalau buatan ini dengan sengaja dikeluarkan. Kita lanjut. Nah, di sini ada yang disebut dengan jenis-jenis abortus. Kalau di sini ada 5 tapi sebenarnya ada 6. Nanti kita bahas di selanjutnya ya. Nah, sebenarnya dengan, eee, foto ini sudah dapat kami simpulkan atau kita simpulkan apa sih yang disebut dengan imminent, incipient, complete, complete, dan misabortion gitu. Tapi agar lebih jelas lagi kita lihat di penjelasan selanjutnya ya. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang abortus imminens. Abortus imminens ini disebut juga dengan abortus yang mengancam. Dinamakan mengancam, jadi belum tentu ada kehilangan buah rahimnya. Jadi masih bisa dipertahankan. Gitu. Kita tulis ya di sini agar tidak lupa. Jadi, abortus imminens merupakan abortus yang masih bisa dipertahankan. Nah, ditandai dengan adanya bercak darah dapat disertai nyeri perut atau buah kehamilan masih mungkin berlanjut atau dipertahankan ini ada ya, dipertahankan. Nah, maka dapat disimpulkan kalau abortus imminens itu belum terjadi si abortusnya, belum terjadi si kegugurannya, tapi ada tanda-tanda abortus yang dapat dipertahankan si buah janinnya. Tentu dalam pemeriksaan itu ada yang dinamakan dengan pemeriksaan subjektif, ada juga yang dinamakan dengan pemeriksaan objektif. Yang membedakannya adalah subjektif itu ketika kita melakukan anamnesa, teman-teman, pada pasien. Nah, sedangkan objektif itu merupakan hasil pemeriksaan fisik yang kita lakukan, gitu. Nah, kita lihat, kalau untuk, abortus imminens ini secara subjektifnya, ketika kita bertanya, apakah ada flek darah? Tentu jawabannya kalau misalkan imminens, ada, ya. Tapi terkadang tidak ada nyeri perut atau ada nyeri perut ringan. Jadi si ibu biasanya menjawab seperti ini, gitu. Nah, lalu kita lakukan pemeriksaan objektif, teman-teman. Di pemeriksaan objektif ini, perdarahan memang ada. Jadi biasanya ada flek darah gitu. Tetapi saat kita lakukan pemeriksaan dalam, ostiumnya itu tertutup. Ostium itu merupakan mulut rahim. Jadi mulut rahimnya itu tertutup dan detak jantung janinnya itu positif. Nah, ini ketika pemeriksaan dalam ini dilakukan,
ini harus melihat posisi kita. Jika misalkan posisi kita di rumah sakit, biasanya kita melakukan pemeriksaan dalam. Tapi jika misalkan di klinik pertama atau misalkan fasilitas kesehatan pertama itu ya, kita biasanya, hanya melakukan anamnesa lalu kita rujuk untuk USG. Nah, tapi untuk penata laksanaannya, kita harus tahu biasanya untuk imunisasi itu bagaimana saja, gitu. Nah, biasanya untuk yang imunisasi ini akan disarankan untuk melakukan tirah baring dulu, teman-teman. Tirah baring adalah bisa disebut juga dengan bed rest. Biasanya ini untuk beberapa hari jika misalkan si perdarahannya berlanjut, kita lanjut USG dan yang lainnya. Nah, kita lihat ya, tirai baring dulu, lalu kita lakukan rujukan. Nah, bila perdarahan berhenti, lanjutkan dengan jadwal pemeriksaan kehamilan selanjutnya, teman-teman. Maksudnya, jika misalkan si usia kehamilannya di 12 minggu, tentu kan untuk jadwal pertemuan berikutnya biasanya antara di bulan depan atau di trimester selanjutnya. Jadi jika perdarahannya berhenti, bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan atau waktu pemeriksaan yang itu. Tetapi jika perdarahan terus berlangsung, dinilai lagi USG gitu di minggu kemudian. Jika hasilnya USG-nya itu meragukan, tetapi perdarahannya masih ada, biasanya diulangi USG-nya di 2 minggu, selanjutnya. Nah, nanti biasanya itu lebih jelas hasil USG-nya. Setelah itu dilihat apakah hasil USG-nya masih baik dan kehamilannya bisa dilanjutkan, itu, si ibu dipertahankan gitu. Tapi jika misalkan hasil USG-nya tidak baik, biasanya dilakukan terminasi. Terminasi ini biasanya dilakukan, dengan cara kuretase, seperti itu. Nah, kita lanjut teman-teman ke abortus insipiens. Abortus insipiens ini apa? Abortus insipiens ini merupakan abortus yang sedang berlangsung. Nah ya, ini kata kuncinya, sedang berlangsung. Kalau tadi abortus yang masih bisa dipertahankan, abortus insipiens ini abortus yang sedang berlangsung. Ditandainya dengan apa? Ditandai dengan adanya perdarahan ringan atau sedang dan adanya kontraksi. Jadi si ibu mengalami kontraksi terus ada perdarahan. Si perdarahannya ini biasanya lebih banyak dari perdarahan yang pertama, dari imminence. Kalau imminence biasanya hanya flex saja, kalau misalkan insipient biasanya lebih banyak. Nah, kenapa? Nanti kita lihat di objektifnya, teman-teman. Biasanya saat subjektif, dibiasakan ketika pasien datang, kita pasti melihat secara subjektif bagaimana ekspresi ibu, bagaimana jawaban ibu, itu membantu untuk diagnosa dan penata laksanaan nanti, gitu. Nah, yang pertama, ada perdarahan ringan katanya. Terus atau sedang gitu ya, kata ibu. Lalu adanya kontraksi rahim. Kalau yang imminence itu kadang ada mulas ataupun tidak gitu ya. Biasanya tidak ada kalau untuk imminence. Nah, untuk incipience itu adanya kontraksi rahim. Lalu kita cek lagi secara objektif. Nah, secara objektif, ingat teman-teman, untuk ostium ini biasanya kita lakukan jika kita menjadi bidan pelaksana di rumah sakit ya. Kalau misalkan di vaskes pertama biasanya ketika secara subjektif ada perdarahan, langsung kita lakukan rujukan. Kita harus bisa memposisikan diri ketika kita bekerja di klinik, kita akan bekerja di rumah sakit, puskesmas, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, secara objektif saat dilihat, oh iya ada perdarahan dari jalan lahir nih teman-teman misalkan. Nah, yang kedua ada ostium terbuka dan teraba jaringan. Untuk insipiens ini ada satu juga yang bisa yaitu biasanya saat di rumah belum ada pengeluaran jaringan dari mulut rahim. Jadi hanya perdarahan saja gitu. Kalau misalkan yang lainnya biasanya ada gitu. Jadi untuk note selanjutnya adalah belum ada pengeluaran dari rahim gitu. Makanya saat kita lakukan pemeriksaan dalam, teraba jaringan. Kenapa? Dibayangkan seperti ini, ketika ada janin ada di dalam rahim lalu porsinya membuka,
Nah, ini porsionya membuka. Ketika kita melakukan pemeriksaan dalam, oh iya nih porsionya membuka. Nah, pasti kan kita mencari ini ya ke dalam sini. Ada apakah si jaringannya itu masih ada atau tidak. Biasanya untuk insipiens ini adalah teraba jaringannya. Jadi si jaringan ini tuh teraba, oh iya masih ada jaringannya gitu. Nah, ada lagi yang ciri selanjutnya dari insipiens adalah detak jantungnya itu masih bisa positif, teman-teman. Jadi meskipun ini ada terbuka, si detak jantungnya itu biasanya masih ada. Tapi dalam beberapa kasus jika si janinnya sudah tidak bisa bertahan, bisa juga negatif gitu. Jadi cirinya adalah ostiumnya terbuka dan teraba jaringan. Ini biasanya keluar di UKOM nih teman-teman. Nah, lalu bagaimana cara penata laksanaannya? Jika di vaskes pertama, tentu lakukan rujukan. Tetapi jika di rumah sakit, sudah pasti kolaborasi dengan Obgyn, teman-teman. Nah, biasanya untuk insipiens ini tidak bisa kita pertahankan. Kenapa? Karena mulut rahimnya sudah membuka. Ketika sudah membuka ya tidak bisa kita pertahankan. Beda seperti imminence. Imminence itu masih tertutup. Jadi masih kita pertahankan, bisa kita beri obat, eh bisa kita lakukan penata laksanaan si ibu tirah baring dan yang lainnya gitu ya. Kalau untuk insipiens karena mulut rahimnya sudah terbuka, jadi mau tidak mau ya sudah kita terminasi kehamilannya dengan cara kuretase. Nah, ini untuk pemberian uterotonika, untuk pemberian antibiotik, ini sesuai dengan dosis yang diberikan oleh dokter. Macam uterotonikanya, biasanya kita berikan Metergin atau metil ergometrin, tetapi itu tetap sesuai dengan saran dengan dokter, teman-teman. Gitu ya, untuk insipiens ini. Oke, kita lanjut teman-teman ke pembahasan selanjutnya. Di pembahasan selanjutnya ada abortus incomplete, teman-teman. Incomplete di sini ada in ya. Jadi artinya in itu tidak semua. Kita lihat dari definisi. Sebagian, sebagian buah kehamilan sudah keluar, tetapi masih ada sisa konsepsi di dalam rahim. Jadi ketika kita membaca in, otomatis belum semua keluar gitu. Itu cara mengingatnya ya, berbeda dengan komplit. Nah, kita lihat di subjektifnya teman-teman. Bicara di subjektifnya adanya perdarahan. Ini tidak dibahas tentang sedikit atau banyaknya. Biasanya kalau perdarahan tentu sudah banyak, cukup banyak. Lalu ibu merasa adanya kontraksi. Lalu ada pengeluaran sebagian jaringan. Sama seperti kita akan melahirkan, ketika buah janin atau buah kehamilan ini sudah keluar, sudah otomatis ada kontraksi, gitu ya. Nah, kita lihat juga secara objektifnya, hasil pemeriksaan kalau misalkan kita di rumah sakit tentu osteumnya kita, raba ya. Kalau misalkan di klinik pertama biasanya kita lakukan penanganan syoknya saja. Nah, perdarahan dari jalan lahir sudah otomatis ada ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya karena osteumnya terbuka, kita juga harus raba, ada apa gitu ya, apakah masih ada sisa jaringan atau tidak. Nah, kita raba ke dalam. Sama seperti tadi yang imminence gitu, teraba sisa jaringan. Kalau yang imminence itu teraba jaringan, kalau ostium ostium terbuka untuk incomplete biasanya ada kata sisa jaringan. Ini adalah salah satu kunci, kata kunci nanti kalau di UKOM ya teman-teman ya. DJA-nya atau detak jantung anaknya itu sudah negatif teman-teman. Terbayang nggak? Ini ada jaringan yang sudah keluar, otomatis si buah kehamilannya sudah tidak bisa bertahan kan teman-teman di dalam rahim ini. Udah otomatis si detak jantung janinnya ini sudah tidak ada gitu. Jadi ketika terbuka, ada sebagian besar yang keluar, baik itu di rumah ataupun di rumah sakit ataupun di manapun, maka masih ada sisa di dalamnya, ini disebutnya dengan incomplete gitu. Nah, kita lihat penata laksanaannya. Di sini sudah dituliskan bila ada shock ya teman-teman. Kenapa? Karena ketika si ibu mengalami abortus incomplete, si ibu masih mengalami perdarahan. Perdarahan ini biasanya sangat banyak.
gitu. Nah, makanya ketika kita lihat penilaian shock baik itu dari nadi, tensi, pernafasan, kita lihat kalau misalkan ada shock, yang pertama tentu perbaiki dulu shock atau keadaan umum. Kenapa? Karena ketika ibu kesadarannya sudah menurun, kita harus menyelamatkan ibunya terlebih dahulu gitu. Ketika keadaannya sudah baik, kita baru bisa melakukan yang lainnya. Misalkan kita kalau dievakuasi terlebih dahulu, kan kalau misalkan dievakuasi terlebih dahulu otomatis sudah lebih banyak perdarahan yang keluar kan teman-teman. Jadi itu bisa mencelakai atau bisa menyebabkan si ibu meninggal dunia itu karena syoknya yang tidak diperbaiki. Pokoknya dalam kasus apapun, jika ada syok, perbaiki keadaan umum atau perbaiki syoknya terlebih dahulu. Perbaiki syok dengan apa teman-teman, masih ingat? Nah, perbaiki syok tentu dengan infus RL kosong, dengan cara diguyur teman-teman, ditambah dengan oksigen. Nah, oksigen ini biasanya diberikan sekitar 5 liter atau 7 liter. Kalau misalkan 5 liter tidak membaik, naikin saja ke 7 liter. Kalau infus RL ini teman-teman, biasanya kalau syoknya sudah sangat jelek, kita lakukan secara 2 jalur kanan kiri, gitu ya, seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Kita lakukan rujukan bila di Vaskes 1. Kalau misalkan sudah di rumah sakit tentu tidak usah kita lakukan rujukan lagi, karena emang sudah di rumah sakit biasanya dilakukan. Nah, kita cek juga HB-nya, kalau misalkan HB-nya kurang dari 8, kita lakukan transfusi, karena akan melakukan terminasi kehamilan atau kuretase. Kuretase ini tentu akan mengeluarkan banyak yang darah. Ketika HB-nya turun, tidak dilakukan transfusi lalu dilakukan kuretase, nantinya akan mengalami syok lagi gitu. Nah, selanjutnya untuk pemberian utara tonika dan pemberian antibiotik ini seperti biasa sesuai dengan resep dokter. Selanjutnya teman-teman ada yang disebut dengan abortus komplit. Kalau tadi incomplete, sekarang komplit. Kalau incomplete itu sebagian, maka komplit itu sudah keluar seluruhnya. Jadi buah kehamilannya sudah tidak ada di dalam rahim. Nah, kita lihat di gambarnya. Sudah tidak ada di dalam rahimnya. Sudah tidak ada sedikit pun gitu, ya. Nah, subjektifnya adalah kalau misalkan kita anamnesa, oh adanya perdarahan, terus adanya kontraksi. Karena si, si rahimnya sudah kembali lagi ke keadaan semula gitu, mau mengecil lagi. Nah, selanjutnya adanya pengeluaran jaringan. Si pengeluaran jaringan ini bisa di rumah, bisa di yang lainnya, tetapi sudah ada yang keluar gitu. Baik itu sudah dengan berbentuk janin gitu ya, berbentuk bayi, ataupun bisa dengan perdarahan yang hebat saja. Nah, selanjutnya objektif nih teman-teman. Saat kita lihat, tentu ada perdarahan di jalan lahir, biasanya di sisa-sisa gitu ya, sisa-sisa dari pengeluaran. Nah, selanjutnya ostiumnya ini bisa dua kemungkinan, bisa tertutup atau bisa terbuka. Kenapa? Karena bisa jadi ketika mohon maaf, ketika si buah kehamilan sudah keluar, si mulut rahim ini sudah langsung menutup lagi gitu. Karena ketika sudah tidak ada sisa, maka si mulut rahim biasanya otomatis langsung menutup. Kalau tidak ada masalah. Namun, tetapi jika ada sisa gitu ya, biasanya si mulut rahim ini tetap terbuka, teman-teman. Tapi kalaupun misalkan si ibu datang ketika kondisi baru keluar, biasanya itu si mulut rahimnya masih terbuka. Ketika kita dilakukan pemeriksaan dalam, terabanya ya udah kosong karena si kehamilannya itu sudah tidak ada gitu, teman-teman. Nah, untuk detak jantungnya sudah otomatis negatif karena si janinnya sudah tidak ada. Untuk penata laksanaannya, biasanya untuk penata laksanaannya dilakukan rujukannya ini dicek USG, teman-teman. Jika misalkan sudah tidak ada, biasanya diberikan uterotonika untuk menambahkan kontraksi dan untuk menutup rahim dan untuk mengembalikan posisi si rahim. Selanjutnya diberikan antibiotik juga. Kenapa diberikan antibiotik? Karena si kehamilannya sudah keluar gitu. Jadi untuk mencegah dari infeksi itu sendiri.
Selanjutnya teman-teman, kita lanjut ke jenis abortus yang kelima. Jenis abortus kelima itu adalah abortus tertunda atau missed abortion. Di missed abortion ini sebenarnya adalah abortus yang sebenarnya sudah meninggal lama atau sudah tidak ada lama dalam rahim lebih dari 8 minggu gitu. Jadi tidak ketahuan si rahim ini atau si buah kehamilan ini sudah tidak ada. Biasanya tidak sampai tidak dirasakan gerak janinnya atau si rahimnya itu tidak membesar gitu. Nah, perdarahannya ini bisa ada bisa enggak teman-teman dan tidak ada nyeri karena tidak sadar tidak sadar bahwa janinnya sudah tidak ada ini karena tidak ada ciri-ciri dari abortion ini gitu. Dan diketahuinya dari mana? Dari USG biasanya. Nah, kalau misalkan ada perdarahan dan tidak USG-nya tertutup, biasanya kita, eee, salah mengira bahwa ini adalah misabortion. Tapi kalau misalkan tidak ada perdarahan, terus osteumnya juga tertutup, kita juga tidak mengiranya ya tidak ada abortion kalau misalkan kita tidak mengecek detak jantungnya, karena untuk misabortion ini detak jantungnya sudah pasti negatif, gitu. Jadi kalau misalkan di ANC biasanya kan kita melakukan DCA nih, cek detak jantungnya apakah ada atau tidak. Ketika tidak ada, usia kehamilannya di bawah 20 minggu, nah kita curiga adanya misabortion ini, makanya kita lakukan rujukan untuk dilihat secara USG gitu. Nah, biasanya kalau untuk misabortion ini, jika memang sudah positif adanya misabortion, untuk evakuasi ini harus adanya dilatasi serviks, teman-teman. Pembukaan serviks gitu. Jadi dibuka secara sengaja oleh tenaga kesehatan. Kenapa? Karena osteum ini tuh tertutup. Ketika tertutup, nggak bisa dong kita evakuasi, nggak bisa dong kita kuretase karena sulit lah. Bagaimana caranya gitu, cara masuk si alatnya, bagaimana kalau misalkan tertutup? Maka dilakukan dilatasi serviks. Dilatasi serviks ini yang pernah saya lakukan itu dengan kateterisasi. Jadi kita lakukan, eee, penggunaan kateter yang paling besar dimasukkan ke ostium, ke dalam sini, dimasukkan ke sini, lalu kan untuk kateter itu ada balonnya, teman-teman. Nah, si balonnya ini diisi dengan RL sebanyak 80 mili, gitu. Nah, di ujung si kateternya ini digantungi atau diikat dengan tali dan di bawahnya itu ada RL lagi gitu. Nanti semakin hari semakin besar ini dia akan turun-turun karena si porsinya buka. Ada juga dengan cara lain yaitu dimasukkan dengan tampon, teman-teman. Dimasukkan ke sini, nanti si tamponnya itu akan membesar membesar membesar. Jadi ada beberapa cara untuk dilatasi serviks ini. Nah, selanjutnya pemberian uterotonika dan antibiotik ini setelah evakuasi. Tentu seperti biasa dengan resep dokter, karena untuk bidan tidak ada kewenangan untuk melakukan pemberian uterotonika ataupun antibiotik. Nah, selanjutnya teman-teman, kita bahas tentang abortus habitualis. Nah, abortus habitualis ini yaitu dapat di note-nya adalah ini, abortus spontan. Spontan ya, ingat teman-teman. Spontan yang berulang lebih dari 3 kali. Jadi habitualis habitualis itu seperti kebiasaan, gitu. Nah, ciri-cirinya ini menyesuaikan dengan abortus-abortus lainnya. Karena abortus habitualis ini 3 kali bisa misalkan yang pertama dia insipiens dulu, yang kedua dia incomplete, yang ketiga complete misalkan. Yang keempat ini apa? Ini sesuai dengan abortus yang dia alami. Jadi abortus habitualis ini tidak ada ciri khususnya hanya berulang saja. Kalau misalkan, di abortus habitualis yang kali ini, yang keempat kali ini, si perdarahannya sudah keluar banyak, sudah ada jaringan yang keluar. Jadi otomatis itu biasanya antara incomplete dan komplit. Kalau misalkan si jaringan sudah semua keluar komplit gitu, untuk habitualis ini. Objektifnya sama antara ciri-ciri abortus lainnya.
dia mengalami apa? Ya penata laksanaannya sudah pasti harus sesuai dengan abortus yang dia alami, gitu. Untuk habitualis ini mudah ya teman-teman. Kita lanjut ke yang 7. Yang 7 atau abortus yang terakhir ini, ada yang disebut dengan abortus febrilis. Febris itu adalah demam. Otomatis kita berpikir ketika ada demam, biasanya ada infeksi, teman-teman. Ya, kita lihat nih. Jadi, abortus ini merupakan abortus yang disertai dengan infeksi. Biasanya ditandai dengan demam dan nyeri. Iya. Nah, sisi subjektifnya biasanya si ibu tuh pernah ada riwayat abortusnya, terus nyeri perutnya, dan ada riwayat demam. Misalkan demamnya udah berapa hari, Bu, gitu. Nah, secara objektif untuk abortus ini yang pertama ada, tentu pas dicek itu demamnya lebih dari 38, nadinya sudah cepat, karena ini adalah tanda-tanda dari infeksinya. Nyeri perut dari bagian bawah, poheyanya sudah berbau atau perdarahannya itu berbau. Pokoknya ketika ada perdarahannya berbau, demam, nadi cepat, otomatis itu ada infeksi, gitu. Ostiumnya ini biasanya dapat terbuka, gitu. Selanjutnya, biasanya untuk febris ini sudah kita otomatis rujuk saja. Nah, yang pertama tetapi kalau misalkan keadaan umumnya jelek, kita perbaiki dulu shock septiknya, yaitu biasanya dengan pemberian antibiotik. Nah, selanjutnya ketika rujukan, posisinya itu adalah dengan posisi scholar, teman-teman. Jadi setengah duduk si ibunya, gitu. Nah, selanjutnya untuk pemberian antibiotik dilanjutkan dengan evakuasi. Nah, kalau misalkan di rumah sakit antibiotiknya itu biasanya dengan ceftriaxone ini, tapi mungkin berbeda ya di setiap rumah sakit. Tapi untuk yang saya temukan biasanya itu dengan ceftriaxone. Lalu ketika sudah pemberian utara tonika. Nah, teman-teman, ini just to know aja. Jadi hanya yang kita ketahui gitu ya, tapi kita tidak memberikannya secara langsung, kecuali kalau misalkan kita menjadi bidan pelaksana di rumah sakit. Kalau misalkan jadi bidan di klinik ataupun bidan di PMB, kita lakukan rujukan saja. Nah, untuk pemberiannya biasanya itu secara intravena, ini dosisnya ada, gitu ya. Tetapi disesuaikan juga dengan dosis yang eh, diberikan oleh dokter. Dan jangan lupa ketika melakukan pemberian antibiotik, harus melakukan apa dulu? Harus melakukan skin test dulu. Wajib melakukan skin test. Kenapa? Karena untuk skin test ini menentukan si ibu ini alergi dari antibiotik tersebut atau tidak. Karena kita harus menghindari apapun yang merugikan dari ibu. Biasanya untuk ceftriaxone ini dicairkan terlebih dahulu dengan 10 mili, kita ambil 1 mili untuk dilakukan skin test. Jangan lupa untuk melakukan skin test itu harus ditulis juga di tangannya misalkan jam berapa. Jadi biasanya untuk skin test ini selamanya hanya 15 menit. Tentu itu tidak nyaman tetapi itu wajib dilakukan. Nah, teman-teman teman-teman jadi itu merupakan, macam-macam dari abortus dan penata laksanaannya. Bisa diingat nanti untuk hukum ataupun nanti saat menemukan kasus. Terima kasih sudah mengikuti terus Understand Indonesia. Semoga kita bisa ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.